Halo, Rangga? Halo? Halo? Halo, Rangga? Rangga? Rangga! Nah, asal lo tahu ya, Ra, kado itu tuh sebenarnya buat nyokap gue. Tapi nyokap gue tolak, terus dibalikin lagi ke rumah Om Imron, pas yang terima itu Indra. Terus Indra ganti bungkusnya, Indra ganti kartunya, terus dia kasih ke nyokapnya ngakunya kado tahun baru. Nyokapnya tuh yang bahagia, yang terharu, makin terharu lagi pas Indra bilang, kado itu tuh sebenarnya bukan dari aku, tapi dari papa. Papa minta tolong aku ngasihin ke mama. Ya ampun, dikira keluarganya Indra selama ini baik-baik aja. Ternyata Selamat siang. Permisi Pak, ada yang ketinggalan di kantin. Apa yang ketinggalan? Dompet saya Pak. Lebih dari 3 menit, nggak usah masuk lagi. Ya, sana cepat. Om, Kok nggak dijawab SMS-nya? maaf Om, tadi aku udah masuk. Loh, tadi pas Om kirim SMS bukannya lagi istirahat? Iya, tapi Ya udah deh. Nanti pulangnya jam berapa? biasa jam 3. Oke, kalau gitu nanti pas Om pulang kantor, sekalian Om jemput ya. Udah deh, nanti kamu dimarahin guru loh. Nelpon pada saat mata pelajaran. Makasih ya Pak. Duduk. Ada apa, Cinta? Gak ada apa-apa kok, Pak. Saya cuma pengen ngabarin kalau ayah baru aja meninggal. Gue sih pengennya nggak percaya Al soal cerita lu tentang Om Imron.
Tapi gue bakal nyesel abis kalau ternyata itu emang bener, Al. Terus kenapa? Kalau ternyata itu emang bener, gue bakal ngadepin masalah baru, Al. Ya kayaknya sih gitu, Ra. Lo mau nolongin gue kan, Al? Aduh, Maura, gue gimana nolongin lo? Masalahnya kayak gimana sebenarnya aja gue belum tahu. Pulang sekolah ntar, gue bakal ngadepin masalah. Halo? Rangga? Sorry, Tak. Saya nggak bisa nelpon lama-lama. Tapi mudah-mudahan seminggu dari sekarang kita bisa ngobrol lebih lama tanpa harus lewat telepon. Jadi kamu... Tungguin ya, Tak. Seminggu lagi, paling lama. OMG, Cinta kenapa ya? Jangan-jangan kesurupan lagi. Cinta! Hei, sini! Kenapa lo loncat-loncat kayak monyet? Apa sih? Makasih. Rangga. Gak ada seminggu lagi, dia udah mau pulang ke Jakarta. Udah, kok jadi orang kesimpulan banget sih? Orang cowok siapa yang pulang, lo yang kegirangan. Gue tuh bukannya kecentilan, men, tapi gue bahagia tau gak liat kebahagiaan orang lain. Nah lo lihat aja, orang yang lo bilang itu, lihat aja tenang-tenang aja kan. Kayak gini lo bilang tenang-tenang aja. Men, tadi dia genggam handphonenya kayak ngeremes tangan Rangga tau gak di gitu. Pokoknya, oh Rangga, tunggu kedatanganmu. Terminal kedua, Bandara Soekarno-Hatta. Mili, apa sih? Sik banget sih. Kan ku kalungkan bunga melati sebagai tanda cinta kita. Di mana-mana tuh bunga melati buat orang meninggal, tau nggak? Jelas-jelas perkawinan Jawa juga pakai bunga melati gitu. Tapi kan kalau untuk penyambut tamu itu biasa pakai bunga yang gede-gede. Mau negara ini kan istimewa. Udah deh ya. Di sini tuh nggak ada yang mau meninggal, nggak ada yang mau kawin, terus nggak ada tamu istimewa juga. Jadi yang ada apa? Nggak ada, gue lapar banget tau nggak? Ya ampun, Cinta. Gila ya, dia baru dengar suaranya Rangga aja udah kelaparan. Gimana ketemu orang ya bisa mati beneran? Udah deh, makan yuk. Tapi gue lapar banget, asli sumpah deh. Biasa aja. Hai Alia, hai Maura. Tau nggak, gue punya berita paling gembira abad ini. Cinta. Gue kan bukan Rangga. Apaan sih, kalau Rangga juga nggak mungkin deh gue tepuk pantatnya. Oh, jadi kalau bukan pantat yang ditepak. Ya lo sih emang Emil, ngeliat dada cowok bawaannya mau nepok. Dada tuh untuk dibelai tau nggak, bukan dipukul. Jadi Karpet suka belai dadanya Maeda. Ampun, men. Enggak, gue tuh cuman geli aja tuh nggak? Aduh, tinggal 2 menit nih. Kalau makan nggak mungkin sempet kan. Kalau minum, yang ada juga keselak deh. Ya, ini kan semua gara-gara lo tau nggak, jadi lama deh. Justru gue tuh baik banget tau gak? Membuat lo tuh berdua pada diet. Biar, lo diet. Keset. Lo kok nggak ada yang negor Maura sih?
Gini. Om pengen ngajak kamu seminar sehari di Hotel Mulia. Topiknya menarik. Pilihan pendidikan lulusan SNU di Jakarta. Nah, Om pikir topik ini kayaknya pas banget buat kamu. Di hotel, Om. Ah iya, seminar kan biasanya juga di hotel. Oh, belum pernah sih, Om. Makanya, Om kan dapat undangan untuk 2 orang. Om pikir ya kenapa nggak ngajak kamu aja? Bawa. Kok tumben siang-siang pulang, Om? Namanya kamu tahu saya siang nggak pernah pulang. Kok ngelamun? Maaf, Om. Jadi ya, kita ke tempat seminar sekarang? Maaf, Om, kalau Om mau pergi ke tempat seminar di hotel, silakan aja. Om bisa nurunin aku di mana aja kok. Jangan gitu dong. Kamu kan tahu sendiri, Om ini paling pantang nurunin perempuan di tengah jalan. Soalnya aku PR-nya banyak yang belum aku selesaiin, Om. Kan bisa dikerjain ntar malam. Loh, emangnya cuma sebentar seminarnya? Ya, paling lama juga 1 jam. Dan yang penting kan habis itu kita bisa ngopi sambil makan-makan snack. Kalau cuman buat ngopi dan makan-makan snack, aku mau aja. Makanya kita pergi ke sana sekarang ya. Tapi nggak di hotel, Om. Loh, habisnya di mana dong? Aku punya tempat favorit yang enak buat nongkrong-nongkrong. Oke. Kok mesinnya nggak dimatiin, Om? Oh. Iya. Iya. Asik kan, Om, tempatnya? Iya. Asik. Bentar lagi teman-teman pada ngumpul deh. Teman-teman. Hai Maura! Dora! Hey! Tuh pada dateng kan? Sini. Kita mau pesan Barney's freezernya 6. Enggak, 5. Soalnya Imron enak, berarti nggak usah. Gue enggak deh. Tuh, kenapa sih? Ya udah berarti 3 aja. Kenapa sih pada nggak pesan? Aduh sorry ya, ada temen gue nih ngajakin ke Hotel Mulia. Hotel Mulia? Iya, dengerin nih. Gue ada beberapa undangan untuk ikutan seminar sehari di Hotel Mulia. Topiknya ngebahas tentang lanjutan pendidikan untuk lulusan SMA di Jakarta. Om, itu bukannya seminar yang mau kita datengin tadi? Nah, oh iya. Tapi kalau udah jam segini sih udah nggak seru lagi. Loh, bukannya tadi Om bilang selesai jam 9 malam ya? Iya betul. Tapi kalau kita nggak datang dari pagi sih, kelihatannya sih nggak seru. Soalnya udah sore-sore kayak gini, itu udah mulai masuk sesi tanya jawab. Jadi kalau kita datang ya nggak nyambung aja. Makanya tadi Om bilang 1 jam mau selesai itu kita datang ke sana untuk ngopi aja. Oh, tapi tadi bener dong Om ngajakin Maura ke Hotel Mulia. Iya. Oh, gila kok bisa pas banget ya. Ya udah gini aja deh, kita semua perginya sama-sama. Semua mau ikut kan? Ya, mau banget lah, gila apa topiknya kan pas banget buat kita. Ya udah, ikut. Ya udah selesai minum nanti Om. Kalau Mauranya juga mau, Om jadi dong ikut kita ke Hotel Mulia. Ya kita lihat ntar aja ya.
Tapi Om, ntar di sana jangan ngopi aja dong. Kan nggak seru. Nil, tapi lo tahu dong di mana Hotel Mulia? Ya ampun, gue lupa tau nggak? Gue janji sama nyokap gue harus jemput dia di rumah saudara gue. Ya udah deh, tapi lo pulang sendirian aja ya. Kita semua nebeng aja mau Imron. Ya, Loh, kenapa Om? ya, ya, boleh aja boleh. Nanti Om drop di lobi hotel aja ya. Kok di lobi sih? Yaudah Ra, kita naik taksi aja daripada cuma di drop di lobi. Ya itu sih terserah kalian aja. Naik taksi juga ya nggak apa-apa. Sebenarnya sih seminarnya itu sih nggak menarik. Topiknya sih bagus ya, itu pas buat kalian-kalian, benar-benar pas, bagus sekali. Tapi pembicaranya itu loh, Om kenal sama dia, Profesor Bejo Utoyo namanya, itu kurang kompeten dibilang itu. Betul loh. Tadi pagi tuh Om sempat mampir ke sana. Tuh. Iya, tadi sebelum kesini kita juga sempet kesana. Tapi ternyata nggak ada apa-apa tuh Om di sana. Kak, tapi lo nggak nyesel kan? Thanks banget ya Al, mau nolongin gue. Mau buat temen-temen. Ya ampun Maura, anak-anak yang lain juga pasti semua pada mau bantuin lo lagi, Ra. Terus Ra, lo harus terima kasih sama Carmen. Soalnya dia yang nyusun strategi sama skenario-nya. Nel, udah deh lo jangan ngaco. Bukan gue lagi. Oh sorry, maksud gue yang actingnya paling bagus. Ya, itu sih ceritanya lain. Tapi sebenarnya lo mau tau nggak? Siapa yang ngatur rencana dan strategi setelah gue terima SMS dari lo? Siapa? Maafin gue ya. Harusnya waktu itu lo tetap di rumah gue, Ra. Coba gue nggak. Ra, sekarang lo mau kita antar kemana, Ra? Ra, gue harus balik dulu Mel ke rumahnya Indra. Tapi cuman buat ngambil baju-baju lo aja kan, Ra? Iya, dan gue juga harus pamitan sama nyokapnya Indra.
Halo? Masih di kantor? Sampai jam berapa? Malam banget ya? Ya, nggak apa-apa. Mas, Maura telepon Mas? Enggak sih, cuma tumben-tumbenan sampai jam segini dia belum pulang. Iya. Iya. Bye. Ra, habis dari rumahnya Indra, lo mau ke rumahnya Cinta? Lo mau kan ke rumah gue aja? Ra, jangan bilang gak mau dong. Iya, gue sih mau aja, Tak. Tapi Apa? gue harus pulang ke rumah gue sendiri. Apapun kondisinya. Nanti lo di sana sama siapa? Mudah-mudahan aja bokap gue udah pulang. Emangnya lu pernah ke rumahnya dia? Maksud gue, emangnya lu pernah ketemu secara baik-baik dan diterima secara baik-baik sama nyokap bokapnya? Terus yang ngegaul gitu sama mereka? Hai, ceweknya Mamet. Diam lo. Dari kemarin Mamet nanya lu terus tuh, serius kayak. Kalau emang dia serius, dia bisa langsung ketemu sama gue, nggak usah lewat lo segala, tau nggak? Katanya dia takut. Takut apaan? Takut lu jatuh cinta sama dia. Biarin lo, gak lucu tau nggak? Hai semuanya. Hai Cinta, hai Maura, hai Mili, hai Alia, hai. Ngapain lo, Mat? Siapa tuh yang bersuara kayak bukan orang yang Mamet panggil, tapi Mamet apal banget sama suaranya, apalagi sama kata-katanya kalau lagi depan orang banyak. Kayak ini. Udah deh, nggak usah sok jaim, nggak usah sok nggak butuh. Lu tuh cuma menang di otot doang, tapi otak lu nggak ada apa-apanya. Rapot aja lu kebakaran semua. Gara-gara lu ya Carmen nih, gara-gara lu nih, lihat-lihat, gara-gara lu.
gue harus bulan sekali kontrol ke dokter. Baca nih. Loh tapi kan gue udah nawarin. Maaf Carmen, gue nggak butuh uang sepeser pun dari lo. Dan asal lo tau aja, nggak semua orang di dunia ini bisa diem cuma gara-gara dikasih uang. Mamet, kok kamu mikirnya gitu sih maksud aku? Teman lu hajar, guru lu hajar, semua lu hajar. Mau jadi jagoan apa? Ya udah gini aja deh. Kalau kamu emang gak terima, kamu boleh hajar aku sekarang. Cepetan. Percuma. Mukul lu sama aja kayak mukul besi. Yang sakit gue juga. Mamet! Aduh, udah deh. Mamet nggak mau banyak ngomong sama Carmen. Yang ada nanti Mamet malah kasihan lagi sama Carmen. Dan kita nggak usah ketemu lagi. Dimanapun kita nggak usah ketemu. Mamet! Kecuali lu rubah sifat-sifat kekerasan lu itu. Men, bener. Lo cuman ngasih duit, terus lo gak ngomong apa-apa sama dia. Ya omongan sih pasti ada aja. Tapi sejak kejadian dia gue pukul, dia udah gak ngomong banyak. Ya beberapa kali sih gue coba telepon ke rumahnya. Tapi gue gak pernah bisa bicara sama Mamet. Setiap ibunya yang angkat, selalu ada aja gitu alasannya. Bilang Mametnya lagi BO lah di kamar mandi lah, lagi makan lah. Tapi gue bingung deh, men. Kalau misalnya kayak gitu, kenapa dokternya baru ngasih surat perintah periksa rutinnya tuh sekarang? Kan kejadiannya udah lama. Ya justru itu. Dokter yang pertama kan bilang kalau lukanya Mama tuh sebenarnya nggak parah-parah banget. Tapi ternyata sakit pening-pening di kepala itu nggak hilang-hilang katanya. Terus dia check up ke dokter yang kedua. Dan kayaknya dokter inilah yang nganjurin dia untuk periksa rutin. Tapi lo tuh sebenarnya masih mau baikan gak sih sama Mamet? Ya mau lah. Buat apa, men? Biar lo bisa mukul lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Ya habis bukannya gimana ya, men? Mamet tuh marah aja sama dirinya sendiri. Kenapa dia jatuh cinta sama cewek yang suka banget mukul? Sedangkan kita semua tahu kan kalau Mamet tuh paling benci kekerasan. Bener kan gue? Ingat nggak? Terakhir kali Mamet ngomong apa? Kecuali kalau lo udah bisa ninggalin cara-cara kekerasan. Tuh kan, men, bener kan? Kenapa sih? Emang susah banget ya bikin tangan lo ini jadi sopan? Ya kebiasaan kali. Soalnya dari kecil gue selalu bergaul sama tentara-tentara anak bobokap. Iya, emang kalau misalnya bergaul sama tentara yang bisa diambil cuma berantemnya doang apa? Halo? Lagi ngapain, Lili? Kak Putri, pesawatnya udah mendarat, Kak? Udah. Jadi, sekarang gue udah bener-bener datang dong. Udah. Mana dia, Kak? Mana? Lili mau bicara. Ntar dong, sabar. Baru ambil bagasi. Kak Putri nggak boleh ikutan masuk. Tapi, Karangnya sudah kelihatan kan? Udah. Kak Putri, kalau Kak Putri udah ketemu Karangga suruh nelpon ke sini ya, Kak? Iya, udah dulu ya. Udah, aku tunggu teleponnya ya, Kak. Ada apa enggak? Harusnya kamu nggak usah jemput. Emang kenapa? Pak Hari yang nyuruh saya harus jemput kamu. Saya juga taunya baru bagus.
Apanya yang barusan? Nggak apa-apa. Apa sih? Saya ngerasa diikutin. Hah? Sama mobil yang mana? Ya, saya nggak tahu masih diikutin apa enggak. Tapi dari saya turun pesawat, ngambil bagasi, sampai naik taksi, saya ngelihat ada satu orang yang terus-terusin ngeliatin saya. Saya yakin dia bukan penumpang, tapi dia bisa ambil bagasi. Tapi nyatanya dia ambil bagasi nggak? Ya, ambil. Berarti penumpang dong. Kamu nggak ngerti, Put. Dari New York sampai Jakarta itu 12 jam. Buat ngusir rasa bosen, saya berkali-kali dari tempat duduk saya pergi ke WC. Otomatis saya lihat semua penumpangnya. Saya hafal. Dia pasti sengaja datang ke situ. Bagasinya? Ya, bisa aja rekayasa. Memang kamu punya musuh? Ya, enggak. Kenapa kamu harus merasa kamu yang dikuntit? Mudah-mudahan saya salah. Duduk dulu ya, Kak. Sebentar. Lili, ngapain malam-malam di kamar mandi? Nggak mau mampir tuh. Harus buru-buru pulang ke rumah katanya. Ya, gimana sih? Padahal kan udah dibelain sakit perut. Malah nggak mau mampir. Put, saya nggak usah makan deh. Loh, harus dong. Kan udah disediain. Ya, saya bawa aja deh sebagian. Buru-buru amat. Mau kemana sih? Memang malam-malam begini mau langsung ke kantor. Enggak. Kalau kamu kecapean, tidur aja dulu di sini. Nggak apa-apa kok. Ntar saya bikinin air panas buat kamu mandi. Nggak usah. Jangan. Oh, saya tahu. Kamu pengen cepet-cepet ketemu Cinta kan? Iya. Cinta tahu kan kalau kamu udah balik? Belum? Kamu pengen bikin kejutan ya? Iya. Karangga jangan pergi lagi dong. Iya, kalau nggak pergi, nyari duitnya gimana? Maksudku, pergi boleh, tapi jangan jauh-jauh. Gak usah sampai ke Amerika. Kalau Lili kangen, gimana dong? Kan susah ketemunya. Ya, sekarang kan udah ketemu. Makanya, Karangga jangan pergi-pergi lagi dong. Iya, Karangga janji deh nggak pergi-pergi lagi. Tapi sekarang Karangga harus pulang ya. Tuh kan? Serius, Put, perasaan saya nggak enak. Saya harus pulang ya. Tapi bawa makanan ya. Iya. Ratna, tolong ambilin Tupperware buat bawain Karangga makanan. Ya. Iya enggak. Ini handphone kamu. Saya udah 2 kali isiin pulsa. Makanya nomornya nggak angus. Oh, saya utang berapa? Apaan sih? Ambil dompet segala. Kayak saya ini siapa aja. Ya udah, makasih ya. Ratna, sepeda kamu jangan lupa masukin. Iya. Karangga kesini lagi kapan? Iya, Karangga nggak bisa janji, tapi suatu saat pasti Karangga kesini lagi kok. Suatu saat kapan? Pasti lama deh. Iya, kita lihat aja nanti ya.
poolnya di mana, Pak? Iya, Bu. Taksi ini poolnya di mana? Oh, daerah Depok. Jam segini nggak harus buru-buru pulang ke pool kan? Oh, enggak. Kenapa, Bud? Enggak, cuma pengen tahu aja. Ya udah. Sekarang nggak pulang ya? Iya. Udah. Udah. Bud. Makasih ya buat semuanya. Hati-hati ya, enggak? Iya. Lili. Halo? Rangga? Halo? Halo? Halo, Rangga? Rangga? Rangga! Di mana saya? Tenang saja. Kamu di tempat yang aman. Asal kamu bisa kerjasama, gak macem-macem, bicara apa adanya, saya jamin tidak akan ada tindak kekerasan terhadap dirimu. Anda siapa? Kamu jangan banyak tanya. Nggak bisa. Saya punya hak. Saya harus tahu saya mau diapain dan oleh siapa. Jangan ngomong hak sama saya. Kalau mau kita ngomong soal kewajiban. Dan sekarang kewajiban kamu ialah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi saya harus tahu saya salah apa. Menjadi antek-antek orang asing. Orang asing yang ingin dan senang kalau negeri kita hancur. Itu kamu tidak merasa bersalah? Antek. Gak usah sok kaget kamu. Kegiatan kamu di Amerika itu terus kita pantau. Barangkali kita bertukar informasi. Jadi, kapan terakhir kali kamu bertemu Daulat? Saya nggak pernah ketemu dimanapun juga sama yang namanya Daulat. Saya nggak nanya kamu kenal Daulat atau tidak. Yang saya tanya, kapan kamu terakhir kali bertemu dia di New York? Saya nggak pernah ketemu sama yang namanya Daulat dimanapun juga. Minum ya, sayang. Selama ini Rangga nelpon kamu pakai nomor itu juga ya?
Enggak, soalnya pas dia ke Amerika handphonenya ketinggalan. Berarti handphonenya dipegang orang lain dong. Tapi nggak pernah kok ada yang nelfon aku di nomor itu. Mungkin pas kebetulan aja tak nomor kamu yang kepencet. Tapi kok kebetulannya bisa double-double gitu ya? Double-double gimana? Seminggu yang lalu, Rangga nelfon aku dari Amerika. Dia bilang sekitar 1 minggu lagi dia bakalan balik ke Jakarta. Nah, itu tuh berarti sekarang-sekarang ini. Tapi kok bisa kebetulan banget ya? Pas dia mau pulang, pas kepencet, nelfon ke nomor aku. Terus yang kedua, kenapa harus nomor aku? Ini berarti orang yang megang handphone aku pernah mau coba buat nelfon aku. Makanya nomor aku yang bisa sampai kepencet. Cindra tahu nggak? Selama ini siapa yang pegang handphone Rangga? Handphone saya ketinggalan. Tolong ambilkan handphone saya di rumah. Tolong kamu minta kunci rumah saya ke Putri. Ya, tahu sih. Ya sudah, berarti tidak ada masalah dong. Tanyakan saja sama orang itu. Benar nggak dia pernah tidak sengaja atau mungkin juga sengaja mau telepon Cinta? Tengah malam gini. Ya nggak sekarang dong, Ta. Besok pagi kan masih bisa. Halo, selamat pagi. Pagi, bener rumahnya Mbak Putri. Tuh, dari mana ini? Dari Cinta. Cinta? Iya. Maaf Mbak Cinta, tadi malam ketemu sama Mbak Putri nggak? Loh, emangnya kenapa? Tadi malam Mbak Putri pergi kira-kira jam 8. Sampai sekarang belum pulang. Kemana? Nggak tahu. Tadi malam sih telepon jam 12, katanya nginep di rumah temannya karena kemalaman. Boleh tahu nggak dia pergi sama siapa? Sendiri naik sepeda. Naik sepeda? Saya juga heran, katanya sih mau ngejar taksinya Mas Rangga. Rangga? Bangun! Sarapan! Makan. Biar daya ingatmu seger kembali. Setahu saya, Mbak Putri siangnya pergi ke bandara jemput Mas Rangga. Dan pesawatnya baru jam 3 sore. Terus? Jam 3 Mbak Putri sempat telepon ke rumah dan pesawatnya telah 1 jam lebih. Dan sampai rumah malam. Jadi Rangga satu taksi berdua sama Putri sampai ke sini? Iya. Mbak yakin kalau cowok yang Mbak lihat tuh Rangga? Iya, masa saya salah lihat sih? Jawab dengan singkat, jelas, dan padat. Apa yang kamu terima dari Daulat untuk dibawa pulang ke Indonesia? Disket, CD-ROM, CD-writer? Saya nggak pernah ketemu sama yang namanya Daulat. Lagak-lagaknya kamu agak ngantuk. Ya. Gimana kalau kita olahraga sedikit? Yo. Yo. Ya sekarang kalau emang itu Rangga ya mau diapain lagi kan? Ya harusnya lu seneng dong kalau dia jadi pulang. Ya tapi Mil. Tapi apa? Karena dia nggak nelfon lo. Dia nggak ngasih kabar ke lo. Ya mungkin dia mau ngasih surprise kan? Ya ampun Mil, gue tuh nggak butuh surprise. Gue tuh butuh gue ketemu sama Rangga. Hai Cinta.